Baik, pertanyaan dari YouTube Blue Pro, Tino Putra 19. Izin bertanya, apa perbedaan safety driving dengan defensive driving? Mohon arahnya lengkap. Silakan Mas Baik. Rudi. Kaitannya kan gini, safety itu apa sih? Gitu kan? Keselamatan. Defensif, bertahan, antisipasi apalah Ya, gitu ya. betul. Oke, Sekali lagi kita pemadam kebakaran. oh gitu ya. Oke. Kalau bicara soal safe, mengemudi itu masuk ke sebuah jalanan yang kita nggak bisa bilang itu jalanan yang safe. Betul nggak? Betul, betul. Kok nggak safe dari sisi apa? Faktanya banyak sumber bahaya. Iya, banyak pengguna lain juga. Pengguna jalanan. Kemudian faktanya juga banyak terjadi kecelakaan. Jadi kita tidak serta-merta bilang jalanan itu adalah safe condition. Jalanan yang safe. Faktanya berbicara lain ya, gitu kan. Jadi tidak bisa safe. Kemudian yang bisa dibuat safe itu apa? Gitu kan. Yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Unitnya. Tingkah laku kita. Jadi persiapan sebelum berkendara. Ini sebenarnya terminologi aja sih. Intinya ada yang bilang safety driving, defensive driving. Kalau ada yang bilang safety driving itu sebelum berkendara, defensive driving ketika berkendaranya. Gitu. Makanya tadi saya bilang apa yang bisa kita kontrol itu kaitannya tentang pengecekan kendaraan. Kita memastikan semuanya safe. Kalau di bidang K3 kita bilangnya itu kalau orang fit to work atau kalau unit tuh safe to utilize, artinya bisa aman untuk dipakai gitu ya. Aman untuk dipakai. Aman untuk dipakai. Ya lift aman nggak untuk dipakai gitu kan, makanya dicek secara berkala. Mobil kita aman nggak dipakai? Ya dicek kan sebelum kita memastikan. Iya gitu. Tapi ketika unitnya itu dipakai di jalanan, unit mobil kita dipakai di jalanan, kita kan nggak bisa bilang safe situasi sekeliling kita toh. Makanya kita harus melakukan proses antisipasi mengemudinya. Orang bilang defensif lah, orang kan bilang bertahan gitu-gitu ya. Sebenarnya kalau katanya sih esensinya itu adalah antisipasi ya. Antisipasi. Gitu. Itulah mungkin sedikit perbedaan, tapi intinya kita mempersiapkan kendaraan dengan baik, kemudian ketika berjalan kita melakukan tindakan-tindakan yang antisipatif supaya turun kemungkinan kecelakaannya. Kalau nanti kaitannya, wah kan mobil saya mobil damkar nih, masa sih harus mobil damkar? Iya, kalau bisa ditilik di awal saya bicara, saya tidak pernah bilang defensive driving itu sama dengan jalan pelan. Nggak pernah saya bicara begitu. Defensive driving, kita bicara antisipatif driving. Bagaimana mengemudi dengan sikap pola pikir antisipatif. Jadi apalagi mobilnya ini kita ada ranah bicara emergency vehicle, mobil emergency, gawat darurat, yang dimana secara alamiah berperilakunya di atas rata-rata nih, kecepatannya, manuvernya gitu kan. Berarti berkaitan dengan si skill pengemudi juga nih Mas? Satu, skill pengemudi, yang pasti juga pola pikirnya. Pola pikirnya. Nah, ranah defensive driving itu salah satunya adalah mencegah kita kecelakaan dengan cara-cara antisipatif. Melihat jauh ke depan, melihat seluruh sisi kendaraan, jangan sampai kita terjebak. Emosi kita juga mungkin. Ya itu dari pola pikir kan. Pola pikir. Ya, kalau dari tingkah laku mengemudinya, itu tingkah laku yang mengedepankan antisipasi. Proses berkendara antisipasi. Antisipasi yang tadi saya bilang, kalau misalkan lihat di depan ada kerumunan orang, apa yang perlu saya lakukan? Nanti ada slide ini, persimpangan. Berubah perilaku pengemudian saya gimana caranya? Salah satunya menggunakan alat komunikasi. Alat komunikasi kita apa? Salah satunya adalah sirine. Nah, nanti kita bisa telusuri nih lebih dalam sirine yang mau kita pakai kayak gimana? Apa maknanya gitu. Ini yang bisa dirubah. Inilah proses pengemudian antisipatif. Jadi tidak serta-merta ngomong defensive driving tidak cocok pakai buat mobil pemadam kebakaran, harus karena ofensif. Bukan, itu hanya lawan kata, main kata aja, yang satu defensif atau ofensif. Enggak, kita bicara soal pengemudian antisipasi. Nanti ketika pakai mobil yang damkar, ada langkah-langkah antisipatifnya nih untuk mencapai TKP dengan selamat. Gitu ceritanya.